Oke, selamat pagi semuanya. Minggu lalu saya udah minta kalian mengerjakan beberapa latihan dari buku cetak. Apakah ada yang masalah atau mau ditanyakan? Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, eh, kita bahas dulu nih bareng-bareng. Gimana? Ada? Aman semua? Ini tadi siapa yang kepental ya? Balik. Oke, aman. Tidak ada yang mau ditanya? Vektornya? Kemarin kalau nggak salah latihan 3, latihan 4, latihan 5, latihan 6. Yakin? Pak, Ya. kayak cara-cara nunjukin sudut-sudutnya itu misalnya segitiga gitu. Itu yang nomor berapa ya? Halaman 80 nomor misalnya 14. 80, misalnya 14. Oke. Pertanyaan bagus. Bentar, saya pakai slide kosong saja. Takutnya whiteboard Zoom tidak bisa di-save seperti kemarin pernah kejadian. Soalnya apa Kenny? Kenny? Tadi Ya, Pak. halaman 80 80. nomor 14 ya? Ya, Oke, gimana? Dia bilang apa? Ada segitiga, ada 3 titik. ya. Dia segitiga ABC, dari titik A-nya berapa tuh? 7 min 5. 7 min 5, 5. 5. Kemudian B, B, 7 min 3, 4. 7 min 3, 4. Gitu ya? Kemudian C, C, 7 min 4, 2. 7 min 4, 2. Dia minta soalnya apa? Perlihatkan segitiga ABC, siku-siku sama kaku. Oke, berarti segitiga ABC itu siku-siku sama kaki. Oke, kira-kira nih, kalau seperti ini, kita bisa meninjaunya dari apa sih bahwa dia segitiga siku-siku sama kaki? Berarti otomatis segitiga ABC akan ada siku-sikunya, terus akan ada salah satu sisi miring pasti yang berlaku hubungan Pitagoras kan? Karena dia segitiga siku-siku dong. Karena dia sama kaki, berarti akan ada dua sisi yang sama panjang. Paham? Nah, kita nggak tahu nih. Berarti kan kita ada A, B, C. Kita cukup lihat, berarti kita membutuhkannya mencari panjang dong. Misalnya, kalau saya mau, saya random dulu ya, A, B, C. Berarti saya mau mencari panjang AB. Kita lihat sebagai dia vektor. Kalau vektor AB jadinya apa? A kurang B atau B kurang A? B kurang A. kurang A. Jadinya apa? Boleh langsung? 0, 0, 2, 2, min 1. min 1. Oke. Berarti panjang AB berapa? Jadi kita lihat sebagai panjang vektor AB kan? Kalau panjang kemarin tinggal akar dari semuanya dikuadratin kan?
0 tambah 4 tambah 1. Hasilnya jadi akar 5. sampai sini oke. Lalu mau cari apa lagi? Udah ada AB. Oh, saya mau cari AC. Gimana kalau AC? 0. 0. 1. 1 3. min 3. Berarti panjang AC berapa? Akar 10. Akar 0 tambah 1 tambah 9. Berarti akar 10 gitu ya. Lalu apalagi yang belum sisinya? AB udah, AC udah, BC dong. BC apa? 0, 0. 1. Min 1. Min 1. Hati-hati ya. Min 2. Berapa? Min 2. Min 2. Panjang BC berapa? Akar 5. Akar 0 tambah 1 tambah 4 itu ya. Berarti akar 5. Nah, buktikan bahwa segitiga ABC segitiga sama kaki. Di sini diketahui apa? Panjang AB sama dengan panjang BC. C. Artinya udah ada sisi yang sama. Dua buah sisi yang sama. Kita lihat berlaku nggak hubungannya Pitagorasnya. Oke. Berarti bisa dianggap AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC. Kan? Jadi kita melihatnya dia sebagai panjangnya aja. Gitu loh. Maka terbukti bahwa segitiga ABC adalah siku-siku sama kaki. Sampai sini oke? Oke. Biasa sih kalau segitiga sama kaki itu cenderungnya semua sudutnya lancip. Kalau siku-siku sama kaki berarti ada salah satu sudutnya yang siku-siku. Bisa juga segitiga tumpul sama kaki, berarti ada satu sudut tumpulnya di segitiga dan juga ada sama kakinya gitu, sama panjangnya atau besar sudutnya, sisanya sama. Sampai sini oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Ada lagi? Atau belum pada ngerjain? Harus makin mandiri ya, nggak perlu dibahas soal satu gitu. Coba aja. Oke, tidak ada? Saya lanjut. Ya, lanjut ya. Oke. Oke, slide-nya sudah keganti? Udah, Pak. Udah. Ya, ini vektor bagian yang ketiga. Pertama-tama ada didefinisikan hasil kali skalar dua vektor. Operasinya operasi dot. Oke. Hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B yang bukan vektor 0. Jadi ada A dan B itu bukan vektor 0 dan dinyatakan sebagai A dot B. Didefinisikan sebagai panjang A kali panjang B cos theta. Dengan theta merupakan sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, ilustrasinya seperti gambar ini. Ada vektor A, ada vektor B. Kemarin ingat ya, vektor posisi dari titik A berarti kan vektor A. Vektor posisi dari titik B adalah vektor B. Nah, ini sudutnya nih. Nah, A dot B didefinisikan sebagai ini. Panjang A dikali panjang B cos theta. Oke, lanjut. Nah, kan kita udah punya nih tadi nih. A dot B sama dengan panjang A, panjang B cos theta. Maka kosinus sudut antara vektor A dan B dapat ditulis seperti ini ya. Tinggal di secara aljabar aja. A dot B per panjang A, panjang B. Sampai sini oke.
Kalau dia berbentuknya komponen. Jadi ada vektor A, A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B-nya itu B1I ditambah B2J ditambah B3K. Ini pada R3. Saya ambil contoh langsung R3. Maka A dot B itu merupakan hasil kali dalam dari unsur-unsurnya. A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Ini kalau di dalam bentuknya komponen. Sampai sini, oke. Oke, Pak. Lanjut ya. Jadi ada dua macam. Nah, cuma sebelumnya, kalian udah belajar yang sedikit tentang trigonometri belum? Trigonometri pada segitiga siku. Yang sinus, kosinus, tangan. Waktu SMP mungkin udah dapat atau belum? Yang mana ya? Kalau di bahasa Inggrisnya, yang ada sisi opposite, adjacent, sama hypotenuse. Kayaknya udah. Udah dapat belum? Udah. Ya udah. Yang dapat Priscil doang apa yang lain udah juga nih? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya, oke. Berarti saya tidak terlalu ini saya mengulang. Nanti ini juga akan dapat sih kalian di mat wajib, tapi memang agak belakangan dia dapatnya. Oke, yang pertama saya ingatkan dulu aja. Ini tambahan ya. Ini trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di sini. Oke. Sisi yang di depan sudut siku-siku namanya sisi Itu hypotenuse. sisi miring ya, atau hypotenus ya. Misalnya saya punya sudut di sini. Ini satu sudut theta. Berarti ini adalah sisi yang di depan sudut ya. Disebut juga sisi depan. Atau ini kalau saya kasih istilah Inggrisnya deh. Hypotenus kan. Depan. Ini opposite ya. Kalau di Indonesia yang satunya ini namanya sisi samping. Atau adjacent. Kalau memang yang dapetnya waktu itu bahasa Inggris ya udah nggak apa-apa. Ini saya unjukin istilahnya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita harus tahu di mana sisi miringnya gitu ya. Itu udah pasti di depan sudut siku-siku. Bukan karena posisinya miring. Oke. Misalnya kalau saya punya segitiga siku-sikunya seperti ini. Nah. Oke. Dengan sudutnya itu ada di sini. Berarti ini sisi apa nih? Sisi depan. Sisi depan. Yang ini sisi apa nih? Miring. Sisi miring. Berarti yang ini sisi samping. Itu ya. Pokoknya udah pasti sisi miring itu adalah yang terletak di depan sudut siku-sikunya. Lalu kan ada definisi kan, dikasih tahu perbandingannya. Sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan per miring. Sin demi. Cos itu perbandingan antara sisi samping per miring. Cos sami. Sedangkan tangan itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan samping. Tan desa. Oke, ini yang paling dasar, ini harus kalian tahu dulu nih. Oke, nah nanti kalau selanjutnya ada lagi namanya sekan.
itu adalah kebalikan dari cos. Ada kosekan, itu kebalikan dari sin. Lalu ada kotangan, itu kebalikan dari tangan. Karena kebalikan, berarti kalau sekan itu adalah miring per samping. Itu ya, karena kebalikan dari cos kan. Jangan kebalik ya. Kosekan itu kebalikan dari sin. Berarti miring per depan. Kotangan kebalikan dari tangan. Berarti samping per depan. Oke, yang utama adalah yang 3 ini nih. Yang utama, paling mendasar. Oke. Ini perbandingannya adalah pada segitiga siku-siku. Jadi adalah perbandingan sisi. Gimana? Oke, sampai sini. Lanjut. Yang kedua, ini trigonometri pada sudut istimewa. Nanti kalau kalian di pembahasan trigonometrinya sendiri akan saya bahas lagi, yaitu hubungan perbandingan sudut pada berbagai kuadran. Oke, sudut istimewanya berapa aja sih? Ini sedikit banyak juga mungkin kalian udah dapat waktu di fisika kali ya? Udah belum? Oke. Ada 0 derajat, 0, 30, 45. Ini mungkin juga pembuktiannya kalian udah dapat lah waktu di SMP, 60 dan 90. Nah. Oh iya, saya kelupa tadi. Ini ada lagi nih hubungan sin, cos, dan tan. Tangan itu adalah perbandingan antara sin per cos. Nah, ini juga nanti lebih banyak lagi kalau kita belajar trigonometri. Nah, ini penting ini. Oke. Sin, cos, tangan. Ada yang masih ingat? Ada yang masih hafal mungkin? Sin 0 derajat berapa? Sin 0 derajat berapa? Ini udah dapat belum? Kalau ini udah dapat belum? Coba dulu. Waktu SMP. Yang 0 nggak tahu. Yang 0 belum. Ini 30 sampai 90 udah. 30 berapa? Kalau poin Berapa? Setengah. Terus? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Terus? Setengah akar 3. Terus? 1. 1. Kalau sin 0 itu dari 0 ya. Nah. Cos-nya itu adalah ya kebalikannya dari sin ya gitu. Kalau sin itu pertamanya grafiknya naik. Kalau cos dia grafiknya akan turun. Jadinya apa? 1. 1. setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah. Setengah 0 kan. Tadi tangan itu adalah sin per cos. Berarti 0 bagi 1? 0. 0. Setengah dibagi setengah akar 3? Akar 3. 1 per akar 3 ya. Atau 1/3 akar 3. Di sini 1, di sini akar 3, lalu di sini
Ini adalah Itu yang terakhir tak terhingga. yang Kadang orang bilangnya tak terdefinisi ya, boleh juga sih. Tergantung dilihatnya. Kalau lihatnya di limit ya tak hingga. Sampai sini oke. Sampai sini oke. Oke, Pak. Pak. Nah, ini baru sampai 90. Kalau yang lebih dari 90 gimana? Bisa tak? Udah dapat belum? Ini biasanya orang Belum. Ini biasanya orang sebut ini sebagai kuadran 1 nih. Kuadran 1. Kan dia terbagi jadi 4 kan. Yang kuadran 2 gimana? Ya tinggal melanjutkan aja hubungannya. Berarti ada 120, 135, terus 150, 180. Oke. 120, berarti ini turun nih. Setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Ini setengah. Ini 0. Kalau di cos, min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Grafiknya sinus tuh begini nih. Ini sinus itu begini. Kalau kosinus kan grafiknya begini. Ini sin X, ini cos X. Ini untuk pengetahuan dulu aja lah ya. Ini terbagi jadi 4 kuadran. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Cos juga sama, terbagi jadi 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nanti lebih lanjut kalau mau mendalam ketika pas lagi trigono ya. Ini saya cuma mau menunjukkan bahwa sin itu di kuadran 1 dan 2 itu positif. Di kuadran 3 dan 4 itu sin itu negatif. Kosinus di kuadran 1 positif, di kuadran 2 dan 3 itu negatif, dan di kuadran 4-nya positif lagi. Oke. Berbentuknya dia siklus. Kemudian kita bisa tahu nih tan 120 berapa kayak tadi lah. Tinggal kita bagi aja sin bagi cos. Min akar 3, min 1, min sepertiga akar 3, min. Oke. Yang di kuadran 3-nya gimana? Kuadran 3-nya ada lagi. Kuadran 3 sudutnya berarti yang 210, 225, 240, 270. Ini kalian baru menghafal aja dulu ya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut dari mananya, pas pelajaran babnya trigono.
Untuk di vektor sebenarnya kalian cukup pakai yang di kuadran 1 dan kuadran 2. Karena sudutnya enggak ini. Ini sin, cos, tangan. Oke, ini kan kelihatan nih, grafik sin. Dia habis naik, turun, semakin turun kan. Berarti ini dia simetris ya. Min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Cos dia berbalik lagi nih. Min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah. Ini 0. Tangannya gimana? Kan tangannya positif nih. Tiga akar 3, 1 akar 3. Ini di kuadran 3 nih. Yang di kuadran 4. Sudut istimewanya berarti 300. 270 tambah 45, 315. 270 tambah 60. Sampai sini? Ada yang mau tanya? Ini berarti sebatas untuk catatan dan kalian pakai ya nantinya. Sinusnya dia berbalik lagi. Ini min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah 0. Cosnya sekarang jadi positif. Berbaliknya setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke. Tangannya berarti min akar 3, min 1, min sepertiga akar 3, tar dulu. Ini saya ada kesalahan sedikit di sini. Ini. 0 dibagi min 1 harusnya 0 ya. Oke. Ini juga harusnya 0. 0 dibagi something itu hasilnya 0. Ya, seperti ini. Untuk di vektor, kalian akan lebih banyak pakai yang di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 2, yang biru muda. Kuadran 2. Yang hijau, di kuadran 3. Yang ungu, kuadran 4. Oke. Untuk lebih mendalam tentang trigonometri, akan ada satu bab sendiri. Mungkin saya tarik ke setelah vektor ini aja. Lebih mendalam. Sampai sini, oke? Ingat ya, yang sering dipakai tadi bahwa definisi perbandingan sudut itu sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Lalu nilai sudut yang istimewa. Nah, ini dulu aja. Oke? Ini untuk membantu. Lanjut. Nah, ini kayak tadi nih. Ini diberikan vektornya berbentuk komponen ya. Kita udah tahu nih, A itu I tambah 3J dikurang 2K. Dan B itu 4I dikurang 2J ditambah 4K.
Yang ditanya adalah A dot B. Tadi udah dibahas bahwa kalau komponen A dot B kita tinggal mengalihkan aja unsur-unsurnya ya. A1 dikali B1 tambah A2 dikali B2 tambah A3 dikali B3. Maka kalau soalnya seperti ini jadinya apa? A dot B sama dengan I tambah 4. Hah? Tadi kita 3 kali unsur-unsur ya kan? Iya. 4. Berarti kan 1 dikali 4 terus ditambah 3 kali min 2. dikali min 2 ditambah Min 2 kali 4. min 2 dikali 4. Udah hanya kayak gitu. Jadi berapa? 4. 4 kurang 6 kurang 8. Hasilnya Ini 10. berapa? Ini 10. Udah kayak gitu doang. Oke. Nah, sekarang kalau ada A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini gimana? A tambah B-nya udah ada belum? Belum. A tambah B jadi apa? Saya sajikan dalam bentuk vektor kolom. A tambah B jadi apa? Jadi 5 I 5. Terus 1 terus 2. 2. 2. Oke, ini saya sajikan dalam bentuk vektor kolom ya, biar nggak bingung, biar ada variasinya. Dikali A min B. A min, berarti berapa? Min 3, terus 5. 5, terus min 6. Oke. Berarti hasilnya jadinya apa? Min 15 Min 15 plus 5 plus 5 min 12. min 12. Oke, hasil akhirnya berapa? Min 22. Min 22. Sampai sini? Oke. Ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Enggak. Aman ya? Oke. Boleh nggak kalau dikerjakan dengan cara lain? Boleh. Ini pertanyaan B. Kalau ada yang mau mengerjakan dengan cara lain, boleh nggak? Boleh aja. Jadi gimana? Kita kayak melakukan perkalian aljabar loh. Vektor A dikali vektor A, berarti jadinya A dot A. Terus dikurang A dot B. Terus ditambah A dot B gitu kan. Dikurang B dot B. A dot A gimana artinya? Itu A dot A dari mana? Oh, yang B. Sorry. Yang B. Ini masih yang B dengan cara lain. Bisa kan maksudnya yang kayak dikali pelangi apa kalau bahasa kalian ya? A dot A jadinya apa? A kuadrat. Enggak kayak begitu. Itunya. Dot tadi perkalian dot gimana? Kalian dot. Vektor. 4. Vektor A berapa sih? 1, 3, min 2 kan? Kalau A dot A jadinya apa? 1 tambah
9. 9 tambah 4 kan? Ini min A dot B, ini boleh sederhanakan kan? Kurang B dot B. B-nya apa sih? 4, min 2, 4 kan? Kalau B dot B jadi apa? 16. Plus 4. tambah 4, tambah. 16. Jadinya berapa nih? 14 kurang 14 kurang 3, 6. 36. Hasilnya berapa? Min 22. Min 22. Sama nggak hasilnya? Sama. Yang tadi, yang warna biru muda tuh, sama yang warna hijau nih, sama nggak hasilnya? Sama ya. Yang C kerjain sendiri ya. Terserah mau gampangan yang mana. C sama aja lah, bisa. Oke. Contoh 2. Nah, soalnya dalam bentuk kata-kata gini nih. Kira-kira gimana cara mengerjakannya? Pertama itu yang B kurang A dulu bukan? Oke, dia bilang apa? Ada 3 titik A, B, C. Jika vektor AB merupakan vektor U. Berarti kan vektor U itu adalah vektor AB. Kita cari dulu kan, kayak yang tadi yang segitiga. Vektor AB berarti apa? B. Berapa maksudnya? 3. 3, 7. 7, 4. Min 3. min 3 ya. B kurang A kan? Udah? BC-nya. Kita cari vektor V. Vektor V itu merupakan vektor BC. Berarti jadinya apa? 5. 5, 4. 4, 3. 3. Sampai sini oke. Jadi untuk mengerjakan vektor itu sebenarnya tidak sulit, tapi butuh teliti. Oke, kalau yang diminta U dot V tinggal gimana? U dot V. Tinggal 15. 15. pas Tambah 28. tambah 28 Min 9. 9. kurang 9. Hasilnya berapa? 24. 34. 34 ya? Kayak gitu. Aman? Lanjut. Contoh 3. Nah, dia bilang begini nih. Diketahui panjang A 4, panjang B 6. Sudut antara vektor A dan B adalah 120 derajat. Hitunglah A tambah B dot A min B. Pertanyaan B-nya 2A ditambah B dot A min 2B. Nah, ini gimana dong? Saya kasih contoh yang B aja ya. Hubungan nih, ada panjang. Tahu-tahu begini nih. Nah, coba. Ada yang beda? Kita bahas yang B ya.
Lalu, tadi udah saya bahas kok caranya. Mengerjakannya. Harus diapain dulu? Nggak ada yang punya ide nih. Ini soal-soalnya saya ambil dari buku yang bagian esainya. Tadi bos, contoh 1, pengerjaan yang warna hijau. Berarti harus diapain dulu nih jadinya? Ini 2A kali A. 2 A dot A gitu kan? Terus min 4AB 4A dot B. Terus plus AB plus A dot B. Dotnya disebut ya, bukan AB kayak aljabar ya. Terus min 2B dot B 2B dot B. Sampai sini oke. Nah, 2A dot A artinya apa sih? Kalau ada A dot A. Ini rapin dulu. A-nya Aduh, dikali ini saya rapin dulu ya. Dikurang 3A dot B ya. Kurang 2B dot B. A dot A gimana? Kan kalau tadi perkalian dot kan bisa pakai komponen, bisa pakai yang ada panjang sama sudutnya kan? Nih. A dot B itu panjang A dikali panjang B cos theta. Oke. Jadi ya, kalau ada A dot B, berarti kan panjang A, panjang B, cos theta. Kalau misalnya ada A dot A, jadinya apa? A kali A cos theta Panjang A kali panjang A, ini ada maknanya dikali cos theta. Nah, cos tetanya berapa? Kalau sudut antara A dan B kan theta tadi. Kalau sudut antara A sama A berapa? nggak ada Berapa derajat? 0. 0 derajat ya. Cos 0 berapa? 1 ya. Cos 0 berapa? 1 1. Berarti sama aja panjang A kali panjang A kan? Atau bisa disimpulkan dengan panjang A kuadratin. Ya. Tapi kalau mau gampang, ya udah pakai aja yang ini, diingat terus. Nah, kayak gitu. Kan sudut antara A sama A ya 0 derajat. Kalau A sama B misalnya tadi theta, ya udah kita pakai ini aja yang perlu diingat. Balik lagi ke soal. Berarti 2A dot A jadinya apa? 2 dikali Kuadrat. A panjang A dikuadratin ya. ya Dikurang 3A dot B. A dot B tadi apa? Panjang A kali panjang B. Panjang A, A panjang B, Cos 120. theta cos 120 derajat ya. Ini tetanya 120. yang 2A kuadrat itu nggak ada cos 0 Kalau mau dibuat jadi cos 0 berarti panjang A dikali panjang A dikali cos 0 ya. Nggak apa-apa. Dikurang 2B dot B. Berarti 2 dikali panjang B dikuadratin ya. Oke, jadi berapa nih? 2 dikali 16 dikurang 3 dikali panjang A 4. 4 panjang B 6 cos 120
Cos 120 Minus setengah. setengah. Ini sampai sini aman. Dikurang 2 dikali panjang B dikuadratin. 36. 36. Oke. Setelah lakukan perhitungan, berarti jadi berapa nih? 32 dikurang. Jadi tambah ya? 36. Berapa? 36. 36 dikurang 72. 72. Jadinya berapa? 68. Min 4 ya? Oh iya. Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya? Jadi perkalian dot tadi kan bisa dari panjang yang ada sudutnya, kemudian juga bisa dari yang komponen. Oke, sekarang balik lagi ke sebelumnya. Kalau A dan B saling tegak lurus, jadi bagaimana? Jika A tegak lurus vektor B, bagaimana nih? Kalau tegak lurus sudutnya berapa? 90. Berarti kan A dot B sama dengan panjang A kali panjang Panjang cos 90. cos 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? 0 ya. 0 ya. Berarti jika A dan B tegak lurus, maka A dot B-nya sama dengan 0. Ini jika A dan B tegak lurus. Ini dampak aja sih, ini kan impact dari rumus dasarnya. Yang penting kalian tahu rumus dasarnya, ya udah sisanya kan sifat. Oke, sampai contoh 3 ada yang mau bertanya? Contoh 1 seperti ini, berupa komponen. Contoh 2 juga masih berupa komponen sebenarnya, cuma tidak langsung diberikan. Contoh 3 yang berupa panjang dan ada sudutnya. Oke, lanjut contoh 4. Nah, ini gimana lagi nih? Ada U dot V, ada panjang U dikurang V, yang ditanya panjang U ditambah V. Dari mana hubungannya? Yang punya ide? Diapain? Yang punya ide? Mau diapain? Lewatin aja Pak, biar cepet. Siapa tahu deh punya idenya begitu, boleh juga. Nah, saya lewatin deh, biar cepet. Ya. Oke, kalau ada yang seperti ini, kita pakai yang tadi ya. Kalau kita punya panjang A dikuadratin, itu artinya apa? Kalau A kali A Dot A ya? Itu kan ya? Ini kita udah tahu nih tadi nih. Kita manfaatkan di sini nih. Berarti ini kalau kita kuadratkan jadinya apa? Panjang U min P. Kalau kita kuadratkan, berarti kan jadinya 17 kan?
Ini jadinya apa? Berarti kan Jadi U. min V, U min V. Gitu dong. Sampai sini oke? Jadi U kuadrat tambah V kuadrat sama dengan. Hah? Nggak jadi deh. Berarti ini kan artinya U dot U dikurang 2 U dot V, itu kan ya? Ditambah V dot V. Sama dengan 17 dong. Kita bisa dapat apa di sini? U U dot U. tambah U dot V-nya udah tahu kan? U dot V-nya udah tahu kan ini kan nih. Jadi kurang 12 itu ya, ditambah V dot V. Sampai sini aman? Aman. Berarti kita bisa dapat U dot U ditambah V dot V. Sama dengan 29. 29. Terus gimana lagi? Ya udah mentok, nggak bisa diapa-apain deh. Nah, untuk mencari panjang dari U plus V gimana? Ya kita sama juga. Kita berangkatnya dari sini, panjang U ditambah panjang V. Kalau kita kuadratkan jadinya apa? U plus V dot U plus V. Gitu kan? Iya. Jadinya apa? U Udah. dot U ditambah 2 U dot V ditambah V dot V. Gitu kan? Iya. Berarti gimana hasilnya tinggal? 12. 9 tambah 29 ditambah 12. hasilnya 41. 41. Udah selesai belum? Belum. 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 Di akar. Karena yang ditanya adalah U ditambah V kan? Berarti otomatis ini kita harus kasih akar dulu. Barulah ketemu jawabannya. Ini apa ya? Menyederhanakan aljabarnya pun harus sampai sini oke? Aman? Aman. Lanjut ya. Ini udah banyak nih modelnya nih yang saya kasih. Nah, contoh 5. Diketahui titik A, B, C. Hitunglah besar sudut-sudut dari segitiga ABC dan tentukan jenis dari segitiga ABC. Gimana dong? Mirip nggak sama yang tadi Kenny tanya? Cuma kalau tadi dibilang, dia segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kita lihatnya dari panjangnya. Tapi ini dia diminta besar sudut. Berarti gimana cara nyari besar sudut? Kita buat sketsa aja dulu segitiga sembarang. Kita tahu bagaimana bentuknya lah pokoknya. Ini adalah A, B, C. Misalnya, kalau saya mau mencari sudut A, kayak tadi. Kalau mau mencari sudut A, ini artinya apa sih? Berarti sudut antara vektor apa sama vektor apa? AB sama AC. Berarti sudut antara vektor AB dan vektor AC. Itu kan? Nah,
Vektor AB apa? Min 1. Berapa? Min 1, Min 2. min 2, Min 1. min 1. Vektor AC apa? 0. 0, 0, min 4, min 2. 4, min 2. Gitu ya? Kalau mau mencari sudut tadi apa rumusnya? Antara vektor A dan B. Cos theta sama dengan, udah ingat tadi? A dot B A dot B per panjang A kali panjang B. per panjang A, panjang B. Itu kan ya? Berarti kita butuh panjang AB dong. Panjang AB berapa nih? Akar dari 1 tambah 4 tambah 1. Ya karena 6. Panjang AC berapa? Nol tambah 16 tambah 4. Akar 20. Akar 20. Berarti ini 2 akar 5 ya. Oke, kalau mau mencari sudut A berarti cos A sama dengan AB dot AC. Hasilnya apa? Nol tambah 8 tambah 2. Gitu kan? Per panjang AB, panjang Apa AC. itu yang mutlak vektor AB itu akar 6 dari mana? Panjang vektor gimana nyarinya? Panjang vektor AB. Masing-masing dikuadratin kan? Jadi min 1 dikuadratin, ditambah min 2 dikuadratin, ditambah min 1 dikuadratin gitu kan? Ya, ya. Nyari panjang vektor. Oke, ini jadinya berapa? Cos A. Berarti berapa tuh? 10 per 2 akar 30 ya? Berarti berapa? 5 per akar 30 ya? Berarti sudut A berapa derajat? Nyarinya pakai kalkulator ya, otomatis. Karena bentuknya tidak sempurna. Oke. Saya pakai emulatornya Casio sebentar. Oke. Tadi kita mau mencari nilai cos dari anti cos dari 5 per akar 30. Kalian bisa lah ya pakai kalkulator saintifik kan? Berarti pencet apa nih? Kalau cos A sama dengan 5 per akar 30. Berarti kalau mau mencari sudut A, ini beneran pada nggak bisa nih. Apa karena berarti pakai shift cos berapa? Oh, 5 per akar 30. 5 per akar 30. Oke, kita tutup kurung. Nah, berarti berapa tuh? 24,1 lah ya. 24,1 derajat. Bisa kan padahal kalkulator? Bisa, Pak. Ya. Kalkulator ada kan?
Kalau memang ada angka yang seperti ini, berarti ya menggunakan kalkulator, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau soal-soal tes biasanya sih soalnya sudah dikondisikan, jadi angkanya yang bagus gitu ya. Tadi sudut-sudut istimewa lah. Oke, kembali lagi di sini. Berarti sudut A-nya itu 24,1 derajat. Oke. Ya kalian juga harus mencari nih sudut B misalnya. Dengan cara yang serupa. Sudut B itu berarti antara apa dengan apa? BABC. BA dengan BC kan? Ya kalian juga cari nanti sampai dapat sudut B-nya itu berapa derajat. Lalu kalau mau mencari sudut C-nya gimana? Berarti ini antara CA, CB. CA dan CB kan? Nah, kalian juga nanti dapat nih. Dilihat dari sudut-sudutnya itu bagaimana. Apakah dia tadi segitiga sembarang, segitiga lancip doang sembarang, atau segitiga tumpul sembarang, berarti ada yang satu tumpul, lalu sisa sudut yang lainnya beda-beda besarnya, bisa aja. Atau bisa aja, oh segitiga sama kaki, berarti segitiga lancip sama kaki maksudnya, ada yang nilainya sama, bisa aja B dan C misalnya sama, atau segitiga tumpul sama kaki, kayak gitu kan kalian bisa memberikan kesimpulan. Sampai sini oke? Di-explore ya. Kalian bisa pakai kalkulator di rumah, dimanfaatkanlah teknologi, jangan yang maksudnya nggak dipakai. Kalian kalkulator canggih kayak tadi, banyak pencetannya, banyak fungsinya, kalau belum pernah explore lebih lanjut juga tidak bisa maksimal ya. Dan balik lagi soal kalkulator, saya menyarankan kalau memang kalian belum ada kalkulator saintifik, saya menyarankan untuk SMA itu minimal yang seperti ini. Yang sekarang nih yang paling tinggi ya kalau memang belum beli kalkulator, yang Swiss, karena itu bisa kalian pakai nanti sampai kuliah. Pencetannya, tampilannya juga tadi lebih enak. Mungkin beberapa ada yang kalkulator Casio-nya yang hitam, yang versi lama, itu kalau bikin pecahan tampilannya tidak begitu enak. Jadi kalau memang mau beli ya sekalian gitu. Jadi bisa tampilannya lebih enak, bisa nanti ada integral dan segala macam, kita bisa mencari notasi sigma. Karena kenapa saya bilang begitu? Saya berdasarkan pengalaman saya aja sih. Jadi saya nanggung, akhirnya jadi beli kalkulatornya ya 2 kali. Ketika pas kuliah nggak nyaman pakainya, akhirnya ya udah. Ini yang terbaru, standarnya minimal ini sih. Saya beli ini juga karena kalkulator saya ketinggalan di sekolah. Jadi ya udahlah, daripada ngambil biarin aja di rumah juga saya ada. Oke. Apapun mereknya bebas, terserah. Tapi perhatikan untuk penggunaannya, paling enggak bisa sampai kalian nanti kuliah gitu dipakai. Nggak nanggung belinya. Bedanya juga tidak banyak kan. Yang terakhir ini yang saya beli tipenya kelas Swiss. Oke. Kalau yang tadi yang saya wujudkan saya pakai di laptop saya, itu dia emulatornya. Itu kayaknya nggak tahu bisa untuk umum nggak ya. Oke, lanjut. Aman nih ya, cari sudut B dan sudut C-nya. Bisa dicari besar sudut ya. Bedanya yang A titik B sama yang per itu kan ada garis kan? Itu bedanya apa ya? Bentar, pertanyaan kamu saya spesifikasi dulu. Ini, kenapa? Ini, sama ini. Itu di rumus cos-nya itu. Ini? Oh, ini? Ya, iya. Kalau beda yang atas itu sama itu. Oke, A.B kan tadi kita udah bahas kan yang secara komponen kan. Berarti
min 1 dikali 0. Kita kaliin unsur-unsurnya nih, min 1 kali 0 ditambah min 2 dikali min 4 ditambah min 1 dikali min 2 kan. Nah, ini dapat yang ini nih. Itu A dot B. A dot B. Kalau ini kan panjang vektor A kan? Panjang A, panjang B. Ini kalau sudutnya antara vektor A dan B. Tapi kan sudut A ini antara vektor AB dan vektor AC. Berarti secara lebih mudahnya, oke, saya catat di sampingnya saja. Mungkin sebelum sini berarti cos A, karena dia terletak antara AB dan AC, berarti kan AB dot AC per, ini panjang nih, panjang AB, panjang vektor AB, dikali dengan panjang vektor AC, kayak gitu. Kalau pas lagi dotnya berarti min 1 dikali 0 ditambah min 2 kali min 4 ditambah min 1 dikali min 2. Kalau panjang AB, tadi yang ditanyain Priscil, berarti kan unsur-unsurnya nih. Kita kuadratin, min 1 dikuadratin ditambah min 2 dikuadratin ditambah min 1 dikuadratin. Kemudian kita akar. Beda makna. Oke, Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Udah? Lanjut ya. Ini tegak lurus. Ya udah, ini bisa dicoba sendiri. Tadi clue-nya apa? Kalau dia bilang tegak lurus. Berarti A dot B sama dengan 0 ya? Karena tegak lurus ya? Oke nggak nih? Coba bingung. Udah. Vektor A dot B. Berarti tinggal gimana? Kalau bingung, kalian buka jadi gini dulu deh, vektor kolom. Berarti A-nya itu adalah M min 2, 1 gitu kan? Vektor A nih. Vektor B-nya jadi apa? 2M. 2M M min 4 gitu kan? Ya udah, kalau A dot B tinggal 2M kuadrat kurang 2M kurang 4 kan? Sama dengan 0. Ya dilanjutkan dapat. Ini sederhanakan aja, M kuadrat min M min 2 sama dengan 0. Difaktorkan. M min 2 M plus 1 sama dengan 0. Berarti dapat M-nya 2 sama M-nya min 1. Itu kan? Ada dua kemungkinan. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Berarti nanti kalian coba latihan 7 dan latihan 8. Minimal tuh PG-nya aja. Sebenarnya saya pikir tadi bisa sampai ke sini, tapi ya nggak apa-apa. Ini bahasan selanjutnya, proyeksi vektor. Nanti bisa minggu depan. Untuk minggu depan, saya akan tembak kalian satu persatu untuk membahas PG-nya yang latihan 7 dan latihan 8. Jadi siapkan jawabannya, nanti akan saya minta kalian untuk menjawab. Kemudian akan saya lanjutkan untuk membahas proyeksi vektor. Untuk minggu depan ya. Ini ya kalau mau dicoba, mau dilihat ya nggak apa-apa. Tapi ini akan saya bahas minggu depan. Oke, dari contoh 1 sampai contoh 6, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Kalian coba deh itu di latihan 7, latihan 8, kalian akan lebih banyak dapat masalahnya mungkin. Oke. Aman nih? Tidak ada yang tanya? Nanti ini akan saya upload. Ini tadi namanya emulator. Kalau kalian apa namanya? Ada kalkulator saintifik kan sebenarnya ada modenya banyak kan ya. Nah, ini bisa di-explore sebenarnya. Nah, misalnya equation. Equation tuh
Kalau yang ini, nah, ada persamaan linier, ada sistem persamaan, misalnya 1 nih. Ada berapa variabel? Ini udah bisa sampai 4 variabel. Ini bisa dipakai sebenarnya sih. Kalau kalian punya, ya di explore lah. Ini kan banyak nih, ini nanti integral. Fungsinya bisa kita masukkan. Misalnya integral dari X kuadrat dikurang 3X misalnya. Ini nanti dapatnya pasti di kelas 12 ya. Batasnya dari berapa? Dari 1 sampai 3. Bisa didapat hasilnya. Nah, minimal yang kayak gini lah, yang udah banyak fungsinya ya. Ada integralnya, lognya, pecahannya juga yang udah seperti ini. Enak gitu dipakainya. Oke. Matikan. Seperti itu. Saran saya sih ya, mau diikutin terserah, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan latihan 7 dan latihan 8 untuk pekan depan. Saya akan minta kalian menjawab, kurang lebih modelnya sudah banyak dibahas, dari tadi contoh 1 sampai contoh 6, harusnya kalian bisa. Ingat ya, vektor ini tidak sulit, tapi butuh ketelitian. Dan juga butuh latihan. Kalau kalian cuma lihat doang, matematika itu gampang. Kalian tapi harus mengerjakan dulu sendiri. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa Kamis besok untuk mat wajib. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih.